Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-14, segala sesuatu baru. Selasa, 27 Desember, di hadirat Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah tinggal dalam terang yang tak terhampiri, dan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Apakah ini berarti bahwa orang-orang kudus di surga tidak akan pernah melihat Allah Bapa? Tidak seperti itu. Sangat jelas bahwa tidak melihat Tuhan mengacu pada manusia setelah kejatuhan, karena ada beberapa petunjuk dalam bahwa orang-orang kudus akan benar-benar melihat Dia di surga. Bacalah Matius 5 ayat 8, 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3, dan Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini tentang hak istimewa tertinggi untuk melihat Tuhan? Rasul Yohanes yang sama yang menyatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah, juga menyatakan bahwa kita akan melihat Dia sebagaimana adanya dan melihat wajahnya. Bisa diperdebatkan apakah bagian-bagian ini merujuk kepada Allah Bapa atau Kristus, tetapi semua keraguan hilang dalam terang pernyataan Kristus sendiri. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sungguh suatu hak istimewa bagi orang-orang yang ditebus untuk menyembah Allah di bait-Nya. Tetapi hak istimewa tertinggi dari semuanya adalah melihat wajahnya. Umat Allah diberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan langsung dengan Bapa dan Anak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Kita melihat gambaran Allah dipantulkan seperti dalam cermin, dalam pekerjaan-pekerjaannya di alam dan dalam perhatiannya kepada manusia. Tetapi nanti kita akan melihat Dia muka dengan muka, tanpa selubung yang membuat samar-samar. Kita akan berdiri di hadapannya dan memandang kemuliaan wajahnya. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 676 dan 677. Perhatikan dalam beberapa ayat hari ini hubungan antara kesucian dan melihat Tuhan. Orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Dia yang akan melihat Allah menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah murni. Apa yang diungkapkan ayat-ayat ini adalah bahwa Allah harus melakukan pekerjaan di dalam kita sekarang untuk membantu mempersiapkan kita menuju surga. Meskipun pada akhirnya hak kita ke surga telah dipastikan melalui kematian Yesus, kita akan melalui proses pemurnian di sini dan sekarang dan akan membantu mempersiapkan kita untuk rumah kekal kita. Dan inti dari proses pemurnian adalah ketaatan pada firman-Nya. Bacalah 1 Petrus 1 ayat 22. Bagaimanakah ayat ini mengungkapkan kepada kita hubungan antara ketaatan dan pemurnian? Ada apa dengan ketaatan yang menyucikan kita? Bagaimanakah secara spesifik menurut Petrus ketaatan kita akan dinyatakan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, tujuan kita sebagai umat-umat Allah ketika Allah datang pada kali yang kedua dan menyelamatkan kita, ialah kita dapat melihat muka dengan muka. Teristimewa, kita dapat melihat wajah Allah tersebut. Karena kita tahu bersama setelah kejatuhan, maka manusia tidak dapat melihat wajah Tuhan secara langsung. Dosa yang memisahkan, tetapi manakala dosa itu ditiadakan, maka kita akan melihat Allah kita yang kita nanti-nantikan. Ia yang telah menyelamatkan kita, yang telah melakukan segala sesuatu supaya saudara dan saya selamat. Rasul Yohanes yang menyatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah, dia juga menyatakan bahwa kita akan melihat Dia sebagaimana adanya dan melihat wajahnya. Betapa suatu hal yang luar biasa, karena kita pada akhirnya dapat melihat wajah Allah tersebut. Dan apakah yang harus kita lakukan supaya hal ini dapat terrealisasi di dalam kehidupan kita? Di dalam Matius 5 ayat 8 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Umat Allah diberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan langsung dengan Bapa dan Anak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar ketika kita sementara hidup di dunia ini. Tetapi suatu kali kelak, manakala kita telah diselamatkan, kita akan bertemu muka dengan muka. Kita akan melihat Dia tanpa selubung yang membuat samar-samar. Kita akan berdiri di hadapannya dan memandang kemuliaan wajahnya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kita harus suci hati kita. Dan ini harus dimulaikan ketika kita hidup di dunia ini. Suci hati sangat berkaitan erat dengan proses pemurnian. Walaupun memang kita telah dipastikan melalui kematian Yesus, kita akan melalui proses pemurnian di dalam kehidupan kita dan akan membantu mempersiapkan kita untuk rumah kekal kita. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan bahwa karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Di dalam ayat tersebut di sana dikatakan bahwa karena kita telah menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran, refleksinya adalah kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada gunanya kita menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang suci, orang yang murni, orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita. Kita tidak mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi di sini dikatakan kita harus menunjukkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini bukanlah berpura-pura, namun penuh kesungguhan dalam kemurnian. Bukan dengan kekuatan sendiri kita dapat capai ini, tetapi dengan kekuatan Allah dan memiliki iman bahwa dalam kebenaran itu akan tercipta persaudaraan. Kasih persaudaraan dapat diterjemahkan sebagai orang yang sama dikasihi Tuhan dan bukan karena ikatan yang lain yang bisa berubah. Contohnya ada hubungan darah atau oleh karena orang tersebut berbuat baik kepada kita maka kita mengasihi dia. Tetapi kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih tanpa pengecualian, mengasihi yang mengasihi kita dan mengasihi mereka yang membenci kita. Dan ini bukti bahwa kita adalah orang yang suci hati, yang menunjukkan proses pemurnian di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini memang mudah diucapkan, tetapi butuh hubungan pribadi kita dengan Tuhan supaya kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama manusia, terlebih khusus mengasihi musuh kita. Apakah kita sanggup untuk melakukannya? Dan apabila kita dapat melakukan hal tersebut bukan dengan kekuatan kita tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan, kita sedang di dalam proses pemurnian dan kita akan digolongkan sebagai orang yang suci hatinya. Apabila kita dengan pertolongan Tuhan melakukan akan kehendak Tuhan ini, maka ketika Tuhan datang, kita akan bertemu bersama-sama dengan Allah kita yang kita nanti-nantikan, dan kita akan melihat wajahnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami menjalani akan proses pemurnian di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.